Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muftahul Hikmah dengan NIM G05219023 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya, yaitu mengenai pengembangan wakaf produktif pada layanan kesehatan Muhammadiyah di Kota Yogyakarta yang mata kuliah aspek hukum zakat dan wakaf. Saat ini wakaf telah dianggap sebagai salah satu alternatif dalam pendistribusian kekayaan. Hal ini berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mencapai pembangunan ekonomi sebuah negara. Salah satu lembaga wakaf di Indonesia dengan pengelolaan harta wakaf terbesar adalah di Muhammadiyah. Bentuk wakaf ataupun upaya dalam memaksimalkan manfaat wakaf di dalam persyarikatan wakaf ataupun Muhammadiyah biasanya lebih dikenal dengan istilah amal usaha Muhammadiyah atau AUM. Karakteristik khas yang dimiliki oleh lembaga wakaf Muhammadiyah ini adalah amal usaha Muhammadiyah adalah pengamalan akan spirit Quran surat Al-Maun. Berikutnya yaitu bidang pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas pertama dan kedua dalam pengembangan wakaf di Muhammadiyah ini. Setelah itu barulah bidang-bidang lainnya. Bahkan rumah sakit, pelayanan kesehatan, dan perguruan tinggi merupakan dua di antara tiga pos pengembangan wakaf yang memiliki potensi paling besar untuk memberikan tambahan pendapatan bagi Muhammadiyah. Wakaf yang ditujukan untuk bidang kesehatan memang telah menjadi bagian penting perkembangan wakaf semenjak dulu hingga sampai saat ini. Berikutnya yaitu adalah bicara wakaf layanan kesehatan Muhammadiyah tentu tidak akan terlepas dari kota Yogyakarta ya, karena di kota inilah pertama kali lahirnya amal usaha kesehatan Muhammadiyah yang diberi nama PKO atau Penolong Kesengsaraan Umum yang sampai detik ini masih berdiri tegak dan bahkan berkembang menjadi RS PKO Muhammadiyah Yogyakarta. Dari tahun 1912 sampai saat ini PKO mengalami perubahan yang tidak sedikit, diantaranya singkatan PKO yang berubah menjadi pembina kesejahteraan umat. Selain itu, dengan berubahnya atau adanya perkembangan zaman, ruang lingkup pelayanan yang diberikan pun menjadi jauh lebih luas. Berikut ini adalah data amal usaha kesehatan Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu ada jenis amal usaha kesehatan, jumlahnya berapa, nama AUM atau juga lokasi. Nah, selanjutnya yaitu adalah berdasarkan hasil observasi, sebenarnya masih ada beberapa amal usaha kesehatan yang dapat dijadikan pilihan objek penelitian, namun belum tertulis dalam tabel di atas, diantaranya rumah sakit gigi dan mulut pendidikan RSGMP atau UMY Asri Medical Center. Selanjutnya yaitu dari data perkembangan amal usaha kesehatan di atas, yang perlu digarisbawahi bukanlah berada pada banyaknya jumlah layanan kesehatan yang tersedia, tapi lebih kepada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Apakah penambahan jumlah atau keberadaan bangunan rumah sakit yang sudah modern itu memberikan manfaat yang lebih besar daripada sebelumnya atau sama saja atau justru malah berkurang begitu? Apakah banyaknya layanan kesehatan yang tersedia itu dapat dirasakan dan diakses masyarakat dengan mudah dan murah atau justru tidak dapat diakses oleh orang miskin dikarenakan masalah biaya? Jika hal seperti itu terjadi, berarti amal usaha Muhammadiyah itu telah terjerumus ke dalam godaan materialisme dan tarikan hasrat yang hanya berorientasi pada profit saja. Hal tersebut itu tentunya bertentangan ya dengan spirit Al-Maun yang selama ini bersama mereka gitu, bersama gerakan amal Muhammadiyah, di mana falsafah Al-Maun yang erat kaitannya dengan etos kerja dan kewirausahaan Muhammadiyah memiliki maksud bahwa kekayaan dan surplus pendapatan yang didapatkan sejatinya adalah untuk melahirkan atau menebar kebajikan berupa pelayanan pemberdayaan serta pemihakan pada kaum mustadafin atau orang-orang yang tertindas. Dari Baidawi ya. Nah, berikutnya hambatan yang dihadapi dalam upaya pengembangan RSKIA PKU Muhammadiyah Kota Gede. Ya, diantaranya ketersediaan dana yang terbatas, peraturan pemerintah daerah yang tidak membolehkan pembangunan yang bertingkat tinggi dikarenakan untuk menjaga nilai-nilai budaya yang ada di Yogyakarta. Perizinan dari masyarakat berkaitan dengan limbah yang dihasilkan dari adanya rumah sakit. Sebagian tanah penduduk masih berada di tengah-tengah bangunan rumah sakit. Jarak antar ruangan yang lumayan cukup jauh menyebabkan mobilisasi SDM kurang efisien begitu, serta ketersediaan peralatan
Alternatif solusinya adalah mengumpulkan donasi dengan cara mencari donatur atau wakif, menambah ruangan, membeli peralatan yang dibutuhkan juga, dan juga membeli tanah penduduk. Rencana pengembangan bisnis ini yang akan dilakukan berdasarkan prioritas, di antaranya laundry, percetakan, dan juga lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.